Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini summa amma ba'd. Kepada para peserta iktikaf, jamaah bapak-bapak rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya sebenarnya jadwalnya Ustadz Abu Umar, jadi karena beliau sakit, ya terpaksa ganjeli, ya pengganti. Agak dadak, ya habis maghrib nyari apa yang sekiranya bisa dibawakan, ya udah saya bawakan materi yang biasanya di Masjid Utara, ya. Dan mengulang insya Allah tidak apa-apa, karena ilmu itu memang harus diulang-ulang supaya kuat. Tak lupa sebelumnya mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan banyak nikmat kemudahan. Mari sejenak kita tengok teman-teman kita yang ada di luar negeri maksudnya. Beberapa cerita ada mereka yang TKI di Korea atau di negara lainnya yang notabene bukan negeri muslim. Mereka, majikan mereka apa? Tidak suka melihat kalau pegawainya itu sholat ataupun puasa. Sebagian mereka bercerita kalau sholat wajib itu harus bersembunyi, terpaksa harus sholat di kamar mandi, terpaksa. Kita ada yang sholat terpaksa, adanya apa? Dipaksa untuk sholat, ya. Syekh Abdul Razak juga pernah bercerita di Amerika. Di Amerika itu ada beberapa kelompok kaum muslimin. Ya, kalau Amerika jangan bilang negara muslim, itu bukan negara muslim, ya. Di Amerika. Ternyata mereka cara belajarnya gimana? Unik. Ya ini yang perlu kita syukuri di tempat kita. Pengajian istilah Jawane kadang telecek, sak nggon-nggon. Tapi yang hadir pertanyaannya, ya. Di negeri seperti itu, tekanan seperti itu, mau beragama sebebas seperti kita tidak bisa. Lalu mereka harus memperjuangkan iman mereka. Bagaimana mereka belajar? Mereka belajar, Syekh Abdul Razak mengatakan beberapa orang di pabrik kertas atau pabrik tekstil, saya nggak lupa. Itu kalau satu minggu menyisihkan hari Kamis atau hari Jumat itu mereka mencatat. Ya, dia beli kitab Bulughul Maram atau Riyadhus Shalihin, ditulis hadis bertas syarahnya, ditulis, dipelajari. Itu setiap minggu. Kalau ada pertanyaan ditulis, ditelepon, tanya kepada para masyayikh, syekh yang ada di Saudi atau ulama-ulama yang lainnya. Terpaksa belajar tanpa guru karena terpaksa, ya, karena nggak ada yang mengajar, ya, sangat sulit. Di tempat kita alhamdulillah Pak, satu minggu ada kajian, ada iktikaf. Nanti insya Allah program yang sebelumnya dengan takmir program kultum, nanti insya Allah dilanjut kultum sebelum Ramadan, nanti dilanjut lagi. Dah. Jadi gitu kita syukuri. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang sering dibahas di Masjid Darussalam. Kita ulang lagi nasihat atau wasiat Syekh Malik Maulana Ibrahim. Syekh Malik Maulana Ibrahim. Sinten Pak? Nama lainnya Sunan apa?
Lali. Sunan apa? Sunan sinten? Sunan Sunan Gresik leres. Syekh Malik Maulana Ibrahim itu Sunan Gresik. Beliau keturunan orang Timur Tengah. Ya. Belakangan ini banyak gencar, santer. Di Indonesia itu ada yang mengenalkan kelompok apa? Islam Nusantara. Katanya mereka anti Arab. Sing bangsanya Arab-Arab tinggal nih. Tapi mereka pengagum Wali Songo. Padahal Wali Songo nomor 1 sampai 8 semua keturunan Arab. Sing jan-jan Jawa mbur Sunan Kalijaga kalau nggak salah. Nah, siapa ya? Wali Songo dibenci yoan. Padahal kebanyakan mereka ada yang sampai tingkatan beristighosah kepada Wali Songo. Ini berlebihan. Ya. Tertentu kita hanya sekedar mengambil ibroh dari mereka, wasiat-wasiat mereka, dan mendoakan mereka, bukan berdoa kepada mereka, tapi berdoanya kepada Allah. Ya. Saya ambilkan dari bukunya Ustadz Zainuddin Al-Abidin, Ustadz Zainal Abidin, Ustadz Zainal Abidin. Ya. Beliau dulu belajar pertama kali dengan mantan presiden. Siapa? Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Ya, belajar di tambak beras. Mana? Jombang, Tebu Ireng. Lalu melanjutkan sekolahnya di Libya. Gatus Mas Mahmud. Ya. Habis dari Libya, beliau belajar ke Saudi, mulazamah. Ya, duduk belajar bersama Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullah. Ya. Sekarang beliau dai kalau nggak salah di Jakarta. Ya. Jakarta yang mana nggak tahu. Mana Mas Jakartanya Mas? Jakartanya pun saya nggak tahu. Ya. Punya sekolah IHBS Ibnu Hajar Boarding School terkenal. Ya, beliau mengarang kitab ini, buku ini, ya, Panduan Wali Songo, Fakta Baru Wali Songo. Kita ambil pada bab 7. Bab 7 ini akan ditampilkan tentang wejangan Syekh Malik Maulana Ibrahim. Wejangan ini diambil dari buku namanya Kropak Ferrara. Kropak Ferrara karangan Profesor Dr. Drewes. Mboten tiyang Indonesia niki, pamane wong dongeng mboten. Tapi orang luar sana. Dan buku ini ditemukan di mana? Ini buku tulisannya bahasa Jawa kuno. Jawa Kawin apa Jawa Sanskerta saya nggak tahu. Buku ini sekarang disimpan di mana? Di Ferrara. Ferrara itu Italia, Pak. Italia di Eropa. Ya. Dan diterjemahkan oleh orang Indonesia. Lalu beliau mengutip ini. Ya, maka kita bahas wajangan beliau yang pertama. Ini yang utara, insya Allah pun nate mireng. Ya, yang jamaah utara. Sergap-sergap alhamdulillah nek kultum, dengarkan kultum, alhamdulillah. Wajangan yang pertama, nanti ada 3. Beliau Syekh Malik Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, ana loso ana bataken lampah kang karuhun, kang tanpa gawe, kang tanpa yukti, lawan arep angulihaken artaning wong ki naniaya, yen tah kawasa angulihaken palampahana halal rewanging asawala. Mangkadi ingkang linaran atine abecik yang pasungo halal. Enten sing saged nerjemah nih. Ini bahasanya Jawa udah Jawa sangat lama. Ya. Terjemahannya, menyesali sedalam-dalamnya tindakan yang salah yang telah dikerjakan dan bertobat. Ya, intinya menyesal dari segala kesalahan dan bertobat. Poin pertama. Karena ia tidak bermanfaat dan tidak baik. Ya, mungkin membuat mudarat kepada orang lain. Ya. Dan berbuat tidak baik atau maksiat kepada Allah. Dan berniat mengembalikan harta orang yang telah diambil secara tidak sah. Setelah bertobat, kata Syekh Malik Maulana Ibrahim, dan berniat mengembalikan harta orang yang telah diambil
secara tidak sah, dirampas atau dicuri. Titik. Jika tidak mungkin mengembalikannya, maka dengan meminta kerelaannya. Ya, tidak mungkin mengembalikan, mungkin sudah meninggal. Maka minta kerelaan dari ahli waris. Karena yang disakiti sehatinya itu akan bersikap baik jika diminta kerelaannya. Ya. Terkadang kalau kita mengembalikan hak mereka, maka ini akan terjadi akur lagi. Yang dulu pernah mendolimi, kita kembalikan haknya, ya alhamdulillah tersambung lagi silaturahim. Ya. Maka dari ini saya bawakan beberapa dalil. Ya, nanti perjalanan pertama kita bacakan dalil. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir diseru. Apa suruhan Allah? Tubu. Bertobatlah ilallah kepada Allah taubatan nasuha, dengan tobat yang sungguh-sungguh. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Riyadhus Shalihin, syarat tobat ada 3. Yang pertama, berlepas diri, mengingkari, berlepas diri dari dosa yang telah dilakukan, berlepas diri, menjauh sejauh-jauhnya. Yang kedua, menyesal, saya telah melakukan dosa. Yang ketiga, berazam, berniat sungguh-sungguh untuk tidak mengulangi sekalipun, tidak mengulanginya lagi. Ini harus 3-tiganya ada. Menyesal, berlepas diri, tapi kapan-kapan nah ini juga enggak sah. Yang keempat, ditambah, kalau berkaitan dengan kezaliman sesama makhluk kepada sesama manusia yang lain, ditambah mengembalikan hak yang dirampas atau minta kehalalan. Niki sing adik-adik ya biasanya sering SD niku ndelik nih sepatu, ndelik nih sandal, diuncal nih sampai hilang, ya. Akhirnya hilang, ya. Harus dikembalikan, ya. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, at-taubatu nasuhu an yatuba minaddan. Yang namanya taubat nasuha itu, menjelaskan ayat tadi, ialah seseorang benar-benar bertobat dari dosa yang telah dilakukan. Summa la ya'udu, dan tidak kembali ilaihi, kepada dosa tadi. Kama la ya'udu laban fil dara'i. Ya. Jadi yang dinamakan tobat nasuha dijelaskan sama Umar bin Khattab, bagaimana kriterianya? Ialah seseorang bertobat, tobat kapok, tidak melakukan dosa tadi, ya. Tobat dari dosa, kemudian tidak mengulanginya. Lalu kata beliau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana tidak kembalinya, sebagaimana susu kembali kepada air susu kembali kepada yang mengeluarkan susu, puting susu, sapi, gitu. Sapi ini kok diperes, susunya jeglok. Ya, orang yang tobat seperti itu. Sebagaimana susu yang jatuh tadi tidak mungkin kembali kepada kantung susunya. Ini kiasan dari Umar bin Khattab. Bahwasanya apa? Sesuatu yang enggak mungkin. Jadi kalau tobat itu yang benar, tobat yang sebenar itu tidak mungkin diulangi lagi. Kalau tobatnya benar nasuha. Dah, wasiat pertama. Nanti 2-3 selesai. Yang kedua, arep atau tokeno ilmu sakat dari andiko dan lampah akan. Siapa bisa menerjemahkan? Kasih hadiah mungkin, uang. Mboten enten. Berjuang keras sejauh dapat dilakukan setelah mengetahui. Ya, yakni beramal. Bersungguh-sungguh seseorang dalam beribadah, tentu itu setelah mengetahui, artinya setelah berilmu.
Karena apa? Semua yang kita lakukan kelak akan ditanyai. Mas, wis salat subuh. Nggih. Tapi kok 3 rakaat. Sing moknut ajarane sapa? Ya pokoke ngene. Posone maju. Naksabandia. Bakdone maju. Lah ngapa? Sesuai gerak permukaan air laut ya. Besok ditanya. Ini dhisik ajarane sapa yang kamu ikuti. Nabi juga dihadapkan, ini bener umatmu seperti ini, didatangkan. Di mana? Di Telaga Kautsar. Besok orang-orang yang melakukan amalan tapi tidak ada tuntunan akan disidang di Telaga Kautsar. Awal-awal pengen gabung di Telaga Kautsar, tapi karena melakukan suatu amalan yang tidak sesuai dengan contoh Nabi, diusir. Padahal barang siapa yang meminum air dari Telaga Kautsar tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Artinya pun apa? Pun paham kalau dia enggak haus selama-lamanya. Artinya kira-kira kalau nanti orang masuk surga itu haus enggak? Enggak. Artinya kalau kita minum Telaga At-Sauqaul Kautsar itu alamat kalau kita akan masuk surga. Nah, nek sing dihalau tadi kira-kira mlebu neraka enggak? Iya bisa. Bisa. Ya. Jadi hati-hati melakukan amalan yang tidak ada contohnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan ibadah tidak ada contohnya, tidak dicontohkan Nabi, fahuwa raddun, maka tertolak. Ya. Allah berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Ya. Jangan kalian berbuat sesuatu yang tidak ada ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya telinga, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan ditanya. Semua akan ditanya. Allah berfirman lagi yarfa'ul ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Ya. Allah akan memberikan mengangkat derajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman serta berilmu beberapa derajat. Padahal satu derajatnya itu jaraknya jauh, ya. Jauh, satu derajat dengan derajat lain itu jauh. Ini beberapa derajat tanpa batas atau bilangan yang sangat banyak. Ya, ini orang yang berilmu. Ya. Imam Bukhari dalam kitab Sahih Muslim beliau menulis bab tersendiri, namanya babun al-ilmu qoblal qauli wal amal. Ya. Bab berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Berucap dan beramal. Harus ada ilmunya dulu. Ya. Lalu Imam Bukhari membawakan ayat fa'lam annahu, surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzanbik. Fa'lam, dan ilmuilah, maka ilmuilah, annahu la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, wastaghfir lidzanbik, dan mintalah ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Sebelum wastaghfir ada fa'lam. Ya, ada fa'lam. Artinya fastaghfir. Wastaghfir itu perintah. Perintah untuk berbuat. Beristighfarlah. Beristighfar itu amalan tidak? Amalan. Tapi didahului dengan kalimat fa'lam. Artinya sebelum istighfar harus tahu ilmunya istighfar seperti apa. Ya. Lalu didahului annahu la ilaha illallah. Dia harus bertauhid dulu. Namun sebelumnya bertauhid juga harus berilmu. Ya. Artinya kita semua amalan kita dari yang wajib-wajib dulu, sholat harus benar-benar tahu ilmunya. Kalau nggak hafal dalilnya, minimal pernah dengar dan yakin. Kalau kita sholat 2 rakaat itu dalilnya genah, jelas, sahih. Jangan hanya ngomong sholat yang ngono. Tapi harus pernah, paling nggak harus pernah belajar. Makanya baca tuntunan sholat Nabi. Atau kalau ustadz seperti Ustadz Abdullah ngasih pelajaran di sini, ikut. Mumpung babnya masih awal-awal, bab toharoh, bab mandi, bab najis. Ya, nanti masuk bab sholat, itu harus semangat. Dan benar-benar kita itu
sholat jengkang selawe tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ternyata ada ilmunya. Ya benar, guru SD kita itu dulu ngajari apa? Ngajari sholat di kelas kita. Tapi sayang kita itu belajar dulu itu di SD itu porsinya sangat minim. Belajar agama Islam, jadi agama Islam sak jam atau 2 jam pelajaran, tapi durasinya sedikit. Itu pun seminggu sekali. Ya, beda dengan pelajaran matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu porsinya banyak. Ya, tapi ya maklum karena SD negeri. Minimal kalau sekolah di SD negeri harus didompleng dengan apa Pak? TPA. Itu pesan saya kalau yang punya anak. Atau di privat nih, ngundang ustadz apa? Qiraah, ustadz tahfidz. Ben anaknya jadi hafid. SD negeri tak apa-apa, penting apa? Hafal Quran. Orang jadi ustadz, jadi dokter, gak apa-apa dokter, apik, penting apa? Hafal Quran. Polisi gak masalah, penting polisi hafal Quran. Jadi bupati, lurah, gak apa-apa hafal Quran. Ya pejabat tapi soleh, ya itu pentingnya ilmu. Tentu banyak ilmu. Dari hadis Nabi mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Man yuridillahu bihi khairan. Barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan. Jika Allah berkehendak kalau si fulan itu pasti baik, semoga Allah itu baik, semoga orang itu baik, ya. Kalau Allah menghendaki orang ini baik, yufaqihu fiddin, maka orang ini akan difaqihkan, difahamkan tentang permasalahan ilmu agama. Faqih itu paham. Jadi tandane wong sing dicintai Allah, yang Allah ingin kebaikan padanya, itu tandanya apa? Orang itu faqih. Ora ditekoki masalah agama mbur plongo, telap. Mas, nek didilat anjing piye? Mboten ngertos. Ya. Mas, nek kena kirik kesenggol tok tapi ra didilat piye? Dikumbah apa ora? Mboten ngertos. Mas, nek bar hubungan karo garwane adus mandi besar carane piye? Mboten ngertos, padahal duwe bojo wis 30 tahun. Lah piye salatnya? Mandi besarnya enggak benar. Nah, itu pentingnya ilmu. Pun nggih, sing ketiga pun selak dalu. Yang ketiga, berkata Syekh Malik Maulana Ibrahim atau Sunan Gresik rahimahullah taala, tanpati angucap tang sing sepi nitya anebut ing pangeran. Ya. Artinya tidak akan berkata apapun kecuali sangat perlu. Ini luar biasa. Seseorang itu nggak gampang bicara, kecuali kalau dibutuhkan. Istilahnya buatan ember. Serta tidak henti-hentinya menyebut nama Allah. Bicaranya sangat perlu. Sesuatu yang memang diperlukan. Kalau pas dia tidak berbicara dengan makhluk, maka dia apa? Tidak henti-hentinya menyebut nama Allah. Zikrullah, Dikir. Iya. Dikir, Pak. Dikir itu ibaratnya ada yang mengatakan, kalau nggak salah Ibnu Qayyim, dikir itu ibaratnya antara manusia dengan dikir itu seperti antara ikan dengan air. Kalau orang itu tidak dikir, seperti ikan tanpa di air. Mas Agung mangkoras, pola ngajeng sing kula tonton mendinen iki lho. Kira-kira nanti ikannya bagaimana? Lemu-lemu apa pindah teng wajan? Ya, pindah di wajan. Nggih, pindah teng kalen. Kalen iki ora banjir, ya. Artinya kalau kita tanpa zikir, maka kita itu apa? Mati. Orang mati si urip, hatinya mati. Diriwayatkan oleh murid Syekh bin Bas. Syekh bin Bas itu, Pak, kalau bar taklim atau sebelum ngisi taklim, lambene komat kamit terus. Apa? Zikir terus orangnya. Kalau ngisi taklim ya taklim. Selesai taklim, zikir. Kalau tidak bicara ya mau bicara. Tapi kalau pas nggak bicara sama orang, zikir. Ya. Apa? Bicara seperlunya. Ya.
Barang siapa diam, selamat. Man sakata aslama. Barang siapa apa? Atau salima. Berkata barang siapa yang banyak diamnya, selamat. Wong nek akeh ngomongnya biasanya akeh klerune. Tapi nek menang arti golek klerune ya angel. Ya. Apalagi zaman sekarang medsos. Hati-hati dalam mengetik. Yang saya maukan di sini bicara tidak sekedar lisan. Nek sekarang bicara mahan lisan gampang. Tapi orang itu biasanya enggak tahan niki loh. Ini. Istilah Mas Parno napa ndek wingi setan gepeng. Ya ini setan ini saestu. Setan gepeng estu. Gepeng. Ini bisa melalaikan dari sholat, melalaikan dari tanggung jawab kepada istri, melalaikan sinau, melalaikan ngaji. Ya ini setan gepeng. Tapi terus saya kalau nggih, soalnya kok bingung. Setan gepeng kalau dia nggak bisa menguasai. Ya. Allah berfirman, ya saya bawakan dalil. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Surat Ar-Ra'd. Yakni mereka orang-orang yang amanu, beriman, mentauhidkan Allah. Tatma'innu qulubuhum. Mereka orang-orang yang menauhidkan Allah, menyembah hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah, mengharap hanya kepada Allah, mereka tenang hatinya. Berbeda dengan orang yang menggantungkan selain Allah, contoh menggantungkan jimat. Koncone Mas Heri, mboten Mas Heri. Mas Hari. Yang Jakarta. Koncone sanes Mas Heri. Ya. Mau mudik ke Solo. Dia punya jimat, disabukkan, diikatkan. Ya. Sudah keluar rumah, lewat tol, masuk gerbang tol, ngingeti ngisor, buah lali, gak kagawa jimate. Arek balik, selaan iki, wis gak iso, pokoknya gak iso. Akhirnya dia berjalan terus tol sampai Solo, drodok. Ya gak ngapa-ngapa karena apa? Takut terjadi sesuatu karena jimatnya carry. Ini orang yang menuhankan selain Allah, menuhankan selain Allah. Contoh sing pedagang, saiki pedagang. Ben payu. Saiki ngetren, ngene Mbah long. Long far. Jarak jauh. Nek hubungan jarak jauh jenenge apa Mas jenenge? LDR ya. LDR karo dukun gitu. Seperti itu. Dulu pernah saya dengar ceramahnya Ustaz Khalid Basalamah. Itu Ustaz Khalid itu dimintai konsultasi sama seorang murid, ya orangnya sering ngaji sama beliau. Nggih. Jadi dia punya restoran, Pak. Restoran, rumah makan. Laris. Lalu sebelahnya juga ada warung makan. Sebelumnya juga laris, tapi karena ada ini jadi enggak laris. Tiba-tiba suatu ketika yang orang konsultasi ini nek masak lagi matang langsung mambu. Lagi matang beberapa saat langsung mambu. Mambu terus, basi terus, langsung basi. Karyawane do kesurupan, urut sesuk ganti kae gitu. Lalu konsultasi sama Ustadz Khalid. Ya. Maka suruh meruqyah. Diruqyah tempatnya itu, ya. Yang diruqyah warungnya itu. Dibacakan ayat Al-Qur'an. Saya pernah baca memang beberapa ulama itu mengatakan ada ayat-ayat khusus untuk meruqyah. Khusus ayat ini surat Al-Baqarah atau surat Al-Ikhlas, Al-Nas, Al-Falaq, Al-Kafirun. Itu yang ayat kursi. Tapi ada yang saya pernah baca pendapat semua ayat dalam Al-Quran itu semua bisa untuk meruqyah, semua. Dan saya sangat terkesan sama Ustadz Khalid ini. Beliau mengatakan hendaknya setiap muslim itu bisa meruqyah masing-masing dirinya sendiri. Jadi ojo ngandalne tukang ruqyah. Ya, terlebih ini juga orang berlebihan, ruqyah jadikan profesi. Ya. Buka plang program ruqyah 500.000 per hari. Ya.
Ini jadi Islam akhirnya jadi apa? Wah, bisnis. Inilah yang membuat takut orang-orang Islam. Karena apa? Islam jadikan bisnis. Contoh lagi, kira tak menggok sidik. Sekarang yang jadi bikin takut orang masuk Islam apa? Ada sinetron di sebutnya orang Indosiar. Islam jenazah gosong gara-gara menyantet anak dan istrinya pas hari Lebaran. Judulnya dua banget. Mati terseret kereta karena rentenir, lalu tiba-tiba meninggal. Sebelumnya stroke. Judulnya tak bayar dewi. Biasanya panjang. Ini apa asumsi orang-orang? Kalau orang non Islam itu menonton, rasa mlebu Islam lah apa? Diazab kok ngono, azabe ngeri-ngeri wong Islam iki. Jenengan pernah lihat film sing gawe produsere wong Kristen, background-nya Kristen. Terus diceritakne wong Kristen diazab ini pernah? Ya, tapi Islam lihat. Orang Islam bukan Islamnya. Ini yang membuat orang lari dari Islam. Ya niatnya apik, tapi ya harus tidak sekedar niat ya. Seseorang